Di sebuah kelas jurusan TKJ, suasana belajar berlangsung dengan tenang. Seorang guru tengah menjelaskan materi di depan kelas, sementara para siswa mencatat. Di antara mereka, Bella tanpa meminta izin untuk keluar kelas dan menuju kamar mandi. Bapak izin keluar dulu ya, soalnya ada Tak lama kemudian, Bella keluar dari kamar mandi dan ingin bergegas kembali menuju ke kelasnya. Dan tak sengaja melihat Pak Dani yang sedang berada di gudang sekolah yang dekat dengan kamar mandi. Pak Dani yang sedang membawa kresek hitam yang berisikan narkoba. Bella kaget dan tak bisa menggerakkan tubuhnya sekalipun. Lalu ia berlari kencang menuju ke kelas. Pak Dani yang tak sengaja melihat Bella yang sedang berlari itu, lalu ia panik. Tadi dari keadaannya ada tugas halaman 23. Oh iya, Bel, aku nanti ke kantin bareng teman-teman mau ikut. Enggak dulu deh, aku mau ke perpus dulu. Sudah. Tak lama kemudian, Pak Dani masuk ke kelas dan melihat Bella dengan tatapan yang sangat tajam. Ketika bel istirahat berbunyi, Bella memilih pergi ke perpustakaan seorang diri. Suasana lorong sekolah kala itu terasa lebih sepi dari biasanya. Bayangan kecemasan masih menempel di benaknya. Namun ia mencoba menenangkan diri dengan berjalan perlahan. Tanpa disadari, bahaya telah mengintainya. Di tengah lorong yang sunyi, tiba-tiba seorang muncul dari belakang dan menghantam tubuhnya. Bella jatuh dan seketika kehilangan kesadaran. Di sebuah ruangan yang gelap dan sunyi, seorang gadis ditahan. Di sini, ketakutan menggantikan hak dan suara manusia tenggelam dalam tekanan. Aduh, kenapa aku ada di sini? Siapa yang membawa aku kemari? sudah siap bicara kamu. Saya tidak tahu apa yang harus saya jelaskan. Katakan saja kalau kamu terlibat dengan kasus itu juga. Tapi itu bukan saya. Kalau kamu terus berbohong, kamu akan tetap di sini selama yang saya mau. Ini semua salah. Metode ini tidak manusiawi. Bu, tolong. Kak Bella sejak kemarin malam sudah hilang. Katanya dia dibawa ke gudang. Kristalia, seharusnya kamu tidak ada di sini. Jadi benar Bu, Bella berada di gudang. Dia tidak melakukan masalah apapun Bu. Saya tahu, tapi saya tidak bisa bertindak banyak. Tapi Bu, ini penahanan sewenang-wenang. Ini melanggar HAM Bu. Pak, tolong saya hanya ingin pulang. Mama saya pasti mencari saya. Diam, kamu hanya perlu mengaku. Aku butuh bukti cepat. Tapi mengaku sesuatu yang tidak saya lakukan itu tidak adil. Keadilan? Keadilan apa yang kamu tahu? Hah? Pak Dani, saya ingin bicara. Tidak sekarang. Ini penting, kita tidak bisa menekan gadis itu. Dia masih di bawah umur, ini salah. Ini perintah dari atasan. Perintah yang melanggar kemanusiaan itu tidak bisa diikuti. Setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan seperti manusiawi. Erika, kamu tidak mengerti bagaimana sistem ini berjalan.
Nabela hilang sejak kemarin malam. Saya sudah menerima laporan. Saya harus memastikan kondisi korban. Saya ingin bertemu petugas yang bertanggung jawab. Hentikan, dari. Kalian siapa? Bella, kamu gak apa-apa? Iya, aku takut. Terima kasih, aku kira tidak ada yang datang. Kamu gak sendirian, dan ada. Saya Olip, saya dari organisasi HAM. Kami mendapat laporan dengan dugaan penyiksaan di tempat ini. Dani, menahan seseorang tanpa bukti dan memberi tekanan psikologis adalah bentuk penyiksaan. Ini melanggar hukum dan bisa dikenai sanksi berat. Saya sudah bilang cara ini salah, Bella harus dibebaskan. Saya hanya menjalankan perintah. Pemerintah yang salah tidak bisa dijadikan alasan. HAM berdiri di atas segala perintah, jabatan, dan ketakutan. Maafkan saya akan melapor semua ini ke pihak berwenang. Maafkan saya sudah kelewatan batas. Tekanan, ancaman, dan penahanan tanpa bukti adalah bentuk penyiksaan. Penyiksaan tidak hanya membuat korban menderita, tetapi juga melukai nilai kemanusiaan seluruh bangsa. Ketika satu suara berani melawan ketidakadilan, maka pintu ruang gelap dapat terbuka, dan cahaya kemanusiaan kembali masuk. Aku takut. Adalah sebuah Marah sih. Atas segila. Keadilan? Keadilan? Disuruh